bersama saya Imam Ahmad Kans dari Prodi Manajemen Reguler kelas pagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang human capital dalam era knowledge economy dan human capital readiness. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Saat ini, Indonesia tengah mengadopsi revolusi industri 4.0. Secara umum, industri 4.0 mencakup tren yang merujuk pada automasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Beberapa contoh tren yang dimaksud adalah artificial intelligence, Internet of Things, sistem fisik cyber, industrial Internet of Things, dan sistem komputasi awan. Hal tersebut pun mendorong Indonesia untuk bergegas membangun knowledge-based economy. Secara singkat, knowledge-based economy mengacu pada ekonomi yang digerakkan dengan pengetahuan dengan menggunakan teknologi mutakhir. Nah, apa yang dimaksud dengan human capital? Pengertian human capital merujuk pada seluruh sumber daya yang dibutuhkan secara utuh untuk keberlangsungan organisasi. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya fisik, knowledge, sosial, dan juga reputasi atau image organisasi. Pada era industri, sumber daya manusia dihargai karena kekuatan dan ketahanan fisik manusia untuk mencapai target suatu organisasi atau perusahaan. Nah, lalu ada new human capital. Memasuki revolusi industri 4.0, pemahaman terhadap istilah HR kini agak sedikit berbeda. HR telah mendapat suntikan hal baru berupa keahlian tambahan atau new set of skills terkait tren teknologi terkini. Dengan kata lain, bisa dibilang bahwa new human capital adalah versi plus atau lanjutan dari HR. New human capital ini nantinya akan mendukung penerapan knowledge-based economy, yakni ekonomi yang digerakkan dengan pengetahuan dan menggunakan tren teknologi paling mutakhir seperti artificial intelligence. Walau berbekal pengetahuan, pengalaman atau experience juga tak kalah penting dalam menciptakan new human capital berkualitas baik. Bahkan, experience justru menjadi bagian dari knowledge tersebut. Di era knowledge economy, terjadi banjirnya informasi jauh melebihi yang dibutuhkan. Canggihnya sistem informasi dan telekomunikasi global via internet dan telepon seluler mengakibatkan derasnya informasi yang diterima, meskipun banyak dari informasi tersebut kurang diperlukan. Begitu banyak informasi yang ada membuat para profesional harus mampu menyaring dan memanfaatkan informasi yang bermanfaat bagi solusi atas masalah yang dihadapinya. Karena itulah, dari para profesional atau worker tersebut dituntut memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang didapatnya, kemudian mentransformasikan dan membagikan tacit dan eksplisit knowledge yang telah ia dapat kepada kolega atau rekan kerja lainnya. Di samping itu, para knowledge worker diharapkan mampu meningkatkan kemampuan inovasi serta mampu mensinergikan pengetahuan dan wisdom dari seluruh anggota tim yang dipimpinnya, sehingga bisa menghasilkan inovasi baru berupa jasa, produk, atau bisnis proses. Dalam kaitannya di masa pandemi global ini, tentu saja tuntutan kepada para knowledge worker menjadi lebih tinggi dan kompleks. Tak hanya meningkatkan profesionalisme dan skill semata, tapi juga wajib mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam pekerjaan mereka, sehingga sebagai karyawan dalam perusahaan, plus kepandaian mengatur jam kerja selama masa WFH sehingga produktivitas tetap terjaga dan perusahaan dan karyawan sendiri tetap bertahan hidup di masa sulit ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua tentang human capital readiness. Human capital readiness atau HCR adalah kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi persyaratan human capital untuk eksekusi strategi, mengestimasi kesenjangan antara persyaratan human capital dan kesiapan karyawan, dan membangun program untuk menutup kesenjangan antara persyaratan dan kesiapan saat ini. Bagaimana cara mengukur HCR? Proses pengukuran HCR dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh individu yang melakukan setiap proses internal penting dalam peta strategi organisasi. Kelompok jabatan strategi adalah posisi atau jabatan di mana karyawan dengan kompetensi ini dapat memiliki dampak terbesar dalam meningkatkan proses internal yang kritis tersebut, dan ini adalah langkah awal dalam pengukuran HCR. Langkah yang pertama yaitu identify strategic job families.
Semua pekerjaan penting bagi organisasi. Jika tidak, maka tidak mungkin perusahaan akan mempekerjakan dan membayar orang untuk melakukannya. Tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan yang memberikan diferensiasi bagi perusahaan. Nah, untuk memahami pentingnya kelompok pekerjaan strategis, mari kita ambil contoh dari perusahaan Williams Sonoma, yakni perusahaan pengecer peralatan dapur. John Bronson, wakil presiden sumber daya manusianya, memperkirakan bahwa hanya 5 kelompok pekerjaan yang menentukan 80% prioritas strategi. Lalu langkah kedua, define the competency profile. Setelah mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang menentukan keberhasilan strategis, perusahaan selanjutnya harus merinci persyaratan pekerjaan-pekerjaan tadi. Proses ini disebut sebagai job profiling atau kompetensi profiling. Profil kompetensi menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan karyawan untuk dapat berhasil dalam posisi tertentu. Berbagai metode dapat dilakukan oleh HR, misalnya melakukan wawancara pada subject matter expert atau orang yang ahli pada bidang pekerjaan tersebut. Profil kompetensi menjadi referensi yang dapat digunakan oleh Departemen HR saat merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan untuk posisi-posisi tersebut. Lalu langkah yang ketiga, assess human capital strategic readiness. Selanjutnya, organisasi harus menilai kapabilitas dan kompetensi karyawan saat ini dalam kelompok pekerjaan strategis tersebut. Asesor dapat memilih dari berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kinerja dan potensi setiap individu. Misalnya, seorang karyawan mungkin melakukan penilaian diri terhadap persyaratan pekerjaan, kemudian didiskusikan dengan mentor atau manajer karir. Sebagai alternatif, asesor dapat meminta umpan balik dari beberapa individu tentang berbagai aspek kinerja karyawan tersebut. Kedua jenis penilaian tersebut memberi individu pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka, umpan balik substantif tentang kompetensi dan kinerja mereka saat ini, dan rencana untuk pengembangan profesional masa depan. Karena pentingnya menilai human capital readiness, yaitu kesiapan karyawan dalam kelompok pekerjaan strategis, maka harus diterapkan berbeda dari manajemen kinerja yang digunakan pada jabatan-jabatan lain dalam perusahaan. Lalu langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu Institute Human Capital Development Program. Peta strategi memberikan fokus pada program sumber daya manusia, yaitu perekrutan, pelatihan, dan perencanaan karir yang nantinya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Tanpa paduan peta strategi, sebagian besar program pengembangan SDM berusaha memenuhi kebutuhan 100% tenaga kerja, dan oleh karena itu kurang berinvestasi pada pekerjaan yang benar-benar membuat perbedaan. Dengan memfokuskan investasi sumber daya manusia dan program pengembangan pada jumlah karyawan yang relatif kecil, seringkali itu di bawah 10%, dalam pekerjaan strategis organisasi dapat mencapai kinerja lebih cepat dan lebih murah. Memfokuskan program SDM pada jabatan kritikal yang penting bagi strategi organisasi, membantu mempercepat action dan meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran. Sebagai penutup, tentu saja setiap model atau pendekatan mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Dalam model strategic job family akan berdampak pada pengembangan berikut, juga biaya pada pekerjaan atau jabatan lain yang dinilai kurang strategis, sehingga terkesan dinomorduakan. Karena itu dikembangkan pendekatan lain, misalnya strategic value model. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Dan apabila bermanfaat, boleh tulis komentar kalian dan klik tombol like di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.